Ngocak, ngobrol sih, Cak. Kota Batu adalah jantung kehidupan Jawa Timur. Di kota wisata inilah bermuara Sungai Brantas yang melintasi 17 kabupaten kota wilayah Jawa Timur. Alirannya menjadi sumber kehidupan bagi mayoritas warga Provinsi Jawa Timur. Maka, demi kelangsungan hidup warga Jawa Timur, Sungai Brantas tidak boleh kering. Jangan pula sampai meluap. Tata kelolanya tergantung Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu. Oke, selamat siang teman-teman. Kita balik lagi ke Ngocak, ngobrol sik, Cak. Hari ini saya berada di tempat pembuangan akhir Telekung di Kota Batu bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Pak Aris Setiawan. Silakan Pak Aris memperkenalkan. Selamat datang di Kota Wisata Batu. Kita sekarang berada di tempat pemrosesan akhir TPA Telekung yang memang di sini adalah salah satu eduwisata yang sudah kita branding menjadi tempat wisata yang baru di tahun 2022 kemarin menjadi Zero Waste Education Park. Pak, kita ngobrol-ngobrolnya santai aja ini ya Pak ya. Berbicara pengelolaan sampah ini kan bukan hanya kerja pemerintah daerah dan pemerintahan saja ya. Tapi kan juga harus ada unsur masyarakat yang terlibat di dalamnya. Benar. Nah, untuk di Kota Batu ini upaya untuk mewujudkan kota tanpa TPA serta menjadikan TPA sebagai sarana edukasi melalui Zero Waste Education itu tadi, konsep itu dijabarkannya bagaimana sih Pak supaya masyarakat bisa paham konsep besar yang dibawa pemerintah Kota Batu ini? Memang Mas Vicky, kita berawal dari permasalahan. Kita berawal dari persoalan sampah memang awalnya. Dari persoalan itu kita mencoba untuk mencari strategi, mencari solusi yang selama ini persoalan sampah saya kira tidak hanya di Kota Batu saja, akan tapi ini sudah menjadi isu nasional dan isu internasional. Sehingga beberapa upaya sudah kita lakukan, khususnya komunikasi dengan masyarakat, komunikasi dengan akademisi, komunikasi dengan pemimpin kebijakan kita, kepala daerah, sehingga kita berawal dari sesuatu yang saya kira sangat sulit untuk kita selesaikan, akan tapi kita mempunyai target yang harus segera tercapai. Kita dikasih waktu 1 tahun oleh Ibu Wali Kota pada saat itu untuk segera menyelesaikan persoalan sampah. Yang kedua memang masyarakat setempat sudah bertahun-tahun persoalan sampah ini tidak segera selesaikan. Ini lagi kondisi hujan Kota Batu ya, kondisi hujan dan itu alhamdulillah dari beberapa kita berkolaborasi menemukan satu titik terang. Ada salah satu kolaborator kita yaitu PT yang membidangi Zero Waste Management hadir di sini untuk bisa bekerja sama dengan kita. Seperti itu. Ya, Pak, kalau kondisi lingkungan hidup kan di Kota Batu selama 2022 itu kan ada penilaian ya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kota Batu sendiri berapa Pak di 2022 ini? Ya memang contoh kita kan memang rapot kita ada di indeks kualitas lingkungan hidup. Pada saat itu kita melihat dari satu indikator saja, indeks kualitas air. Pada saat itu kami di sini masih 53,33% pada saat itu. Sehingga isu air memang pada saat itu menjadi isu yang memang diprioritaskan. Karena air kita sebagai hulu sungai Brantas, karena Kota Batu ini adalah hulunya Jawa Timur. Titik nol sumber mata air, di titik nolnya ada di Arboretum,
Sehingga kalau sumber titik mata air ini akan mengaliri 17 kabupaten kota di Jawa Timur. Kita punya kewajiban untuk menjaga hulunya. Karena apa? Kalau kita tidak menjaga hulunya, ini akan berdampak pada hilirnya dari kabupaten kota yang dialiri. Sehingga isu awal memang isu air, isu sampah, dan isu kualitas tutupan lahan, isu alih fungsi lahan. Sehingga kita fokus ke titik itu. Ya, sesegera mungkin kita fokus ke isu air. Kita pada saat itu ada gerakan Shining Brantas yang memang harapannya untuk menaikkan indeks kualitas air. Kita bersih-bersih air, meningkatkan kesadaran masyarakat biar tidak buang sampah di sungai. Hotel-hotel, restoran juga kita arahkan jangan sampai ada aliran limbah masuk ke sungai. Sehingga pada saat itu kita gencar untuk Shining Brantas dibantu oleh banyak komunitas pada saat itu, warga juga. Tetap ada peran masyarakat kolaborasi itu karena kita nggak bisa bekerja sendiri. Masyarakat yang akan mengambil alih peran untuk mewujudkan untuk persoalan itu, seperti itu. Pak, Kota Batu itu merupakan jantung dari Jawa Timur ya. Disebutkan tadi aliran Sungai Brantas dari Arboretum itu kan mengaliri daerah-daerah lainnya. Nah, untuk kehidupan umat manusia, Sungai Brantas itu nggak boleh sampai kering kan Pak? Betul. Seharusnya kayak gitu. Betul. Jangan pula sampai meluap, dan tata kelolanya tergantung dari Dinas Lingkungan Hidup juga kan Pak? Nah, seberat itu tugasnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu ini ya Pak. Kotanya kecil, tapi tugasnya besar sekali untuk di Jawa Timur gitu. Benar Mas Vicky, memang kita bukan hanya menjaga air aja, kita juga punya kewajiban menjaga hutan, menjaga bagaimana sampah yang ada di masing-masing rumah tangga, bagaimana kita menjaga sumber mata air biar survive. Sehingga saya kira ini terus-menerus kita gencarkan untuk itu. Ada kegiatan reboisasi, ada kegiatan bersih-bersih, ada kegiatan pengolahan sampah di hulunya sampai hilirnya, ada kegiatan untuk mewujudkan target kinerja kita untuk mewujudkan TPS 3R di masing-masing desa, yaitu ya kita wujudkan sehingga kita tidak pernah berhenti meskipun kita selama ini banyak sekali kritik saran dan masyarakat sampai kita kadang-kadang mau menyerah kadang-kadang. Waduh, saya tidak sanggup mengatasi kayak gini seperti ini. Akan tapi kita terus, kita perlu tim yang kompak. Alhamdulillah kita dibantu tim kami dari staf-staf kami, dan ada tim dari masyarakat juga yang selalu siap mensupport. Jangan menyerah, pokoknya jangan menyerah mengatasi persoalan lingkungan ini. Dan alhamdulillah saya di luar ekspektasi saya, pada saat saya hampir menyerah itu banyak masyarakat yang mendukung, banyak komunitas yang mendukung. Banyak sekali support dari pimpinan kita yang sangat support, dan staf-staf kami sangat mensupport. Dan saya kira itu menjadi power kami, menjadi tenaga kami untuk kita kerja lebih semangat lagi. Pak, bicara soal kritik ya, tentunya kita juga masih ingat bencana banjir bandang 2021 itu. Betul. Kan banyak tudingan juga dari pemerhati lingkungan ada salah urus tata ruang di Kota Batu yang menyebabkan ada pembentukan dam-dam alam itu, bendung alam itu yang akhirnya menumpuk dan akhirnya saat hujan deras di puncak akhirnya ke bawah semua. Nah, itu kondisinya apa benar ada salah urus tata ruang di Kota Batu itu Pak? Saat kejadian itu gini, saya langsung komunikasi dengan akademisi, dengan Brawijaya pada saat itu. Apakah persoalan banjir ini yang penyebab banjir pada saat itu? Memang saya segera komunikasi, kan banyak persepsi yang dimunculkan pada itu. Ada kesalahan ini pada saat itu. Akhirnya kami menemui atau berbincang dengan akademisi yang tenaga ahli terkait dengan air lah. Memang di sana persoalan banjir itu disebabkan oleh terganggunya siklus hidrologi. Terganggunya siklus hidrologi ini memang biasanya air hujan seperti ini. Hujan ini kan tidak langsung, kalau secara alami itu tidak langsung masuk ke tanah. Akan tapi
beberapa kondisi yang ada di hulunya memang pada saat itu kondisi lahan-lahan kawasan yang ada di kawasan perhutani pada saat itu banyak beralih fungsi yang menjadi kawasan pertanian. Tutupannya kurang. berarti ya, Akhirnya Pak, tutupan lahannya kurang sehingga biasanya contohnya air dari atas biasanya langsung kena daun, kena pohon, itu langsung masuk ke tanah sehingga langsung tidak ada hambatan sama sekali, langsung masuk ke tanah, akhirnya tergerus airnya itu ke tanah, masuk ke dalam kawasan sungai sehingga banyak pohon-pohon yang biasanya tegaan itu mati, masuk ke jalur sungai, membuat bendungan-bendungan alami. Yang bendungan-bendungan alami ini bertahun-tahun ada sedikit beberapa titik. Akhirnya pada saat kondisi hujan deras, bendungan alami ini tidak kuat untuk menahan. Akhirnya kejadian banjir itu terjadi. Nah, itu menjadi penyadaran bagi kita semua. Evaluasinya gimana itu Pak akhirnya Pak setelah terjadi itu? Pada saat itu kita sadar, bukan hanya pemerintah yang sadar, tapi masyarakat kita akhirnya sadar bahwa kewajiban untuk menjaga lingkungan ini bukan hanya kewajiban pemerintah saja, ya gitu. Kita punya kewajiban bersama-sama untuk menjaga di hulunya. Kita harus menjaga bagaimana tegaan ini tetap ada. Ya. Jangan sampai semuanya beralih fungsi menjadi kawasan pertanian, ditanami oleh sayur mayur. Harus kita tanami menjadi tegaan-tegaan yang memang menguatkan kondisi yang ada di atas, sehingga pada saat itu kita ada banyak sekali berembuk dengan para pemangku wilayah yang ada di sana, dengan camat, dengan kades, dengan kasun. Pada itu akhirnya komunitas juga ikut serta. Kita tanami bareng-bareng wilayah-wilayah yang ada di atas menjadi kawasan yang memang menjadi tegaan-tegaan, bukan hanya tegaan yang tanaman keras, tapi tanaman keras yang kita tanam tanaman yang buah juga. Sehingga ada tanaman-tanaman berbuah seperti alpukat, duren, dan yang lain kita tanam di kawasan hulunya. Evaluasi itu termasuk penanaman itu masuk ke Perda RT RW juga Pak di Kota Batu pada akhirnya? Di Perda RT RW memang kalau RT RW itu kan masuk dalam kawasan pemerintah daerah. Sehingga pada saat itu evaluasinya kita harus menggerakkan program penanam pohon dan reboisasi pada saat itu. Kita gencarkan reboisasi, KNPI, komunitas-komunitas yang lain juga dari organisasi pemuda Pancasila masuk nanam semua pada itu gencar kita. Karena itu memang kan sempat disorot juga ya Pak soal RT RW-nya. RT RW ya, gitu. Disebutkan juga di Perda itu tidak mengakomodir perlindungan kawasan esensial gitu Pak. Itu kondisinya gimana sih Pak sebenarnya Pak? Dengan adanya penanaman itu kan gimana Pak? Apa memang tidak ada perlindungan dari kawasan esensial untuk daerah aliran Sungai Brantas itu, atau pemerintah daerah sudah melakukan upaya untuk apa ya? Perbaikan di kawasan itu. Memang di kawasan hulu, di kawasan utamanya di kawasan perhutani, memang kawasan itu adalah banyak sekali hutan produksi. Di hutan produksi itu di bawah-bawah tegaan masyarakat kita banyak menanam sayur, seperti kentang, wortel, sayur mayur di bawah-bawah tegaan seperti itu. Sehingga itu memang sudah masuk dalam tata ruang sebenarnya untuk tidak melakukan alih fungsi lahan. Tetap kita tingkatkan kesadaran masyarakat, jangan sampai meskipun ditanami sayur mayur, jangan sampai tegaan-tegaan ini istilahnya dikurangi atau dihilangkan. Kuncinya tetap di situ ya Pak ya. Iya, perannya masyarakat ini juga harus masyarakat yang biasanya mengelola kawasan perhutani itu harus kita ajak, jangan sampai bolehlah kita nanam sayur, nanam untuk mata pencaharian, tapi tetap harus menjaga tegaan yang ada selama ini. Pak, terkait perda-perda tadi itu biasanya kan aktivis lingkungan juga turut serta untuk mengawal itu ya, untuk demi kebaikan bersama. Apa sudah ada dukungan dari para aktivis lingkungan di Kota Batu khususnya Pak? Malah yang menggerakkan, mayoritas yang menggerakkan untuk kita nanam pohon itu aktivis lingkungan. Saya terima kasih banyak kepada para aktivis terus terang. Selama ini kan kita
melihat aktivis itu selalu kritik, yang pedas. Enggak, saya tetap akan saya terima, akan saya jadikan motivasi bagi saya. Karena terus terang kalau tidak ada kritik yang seperti itu, mungkin kita pemerintah daerah tidak akan kerja secepat mungkin, kayak gitu. Kita butuh kritik. Kita butuh masukan, karena apa? Kalau kita semakin banyak yang kita ajak kolaborasi, aktivis, masyarakat, petani, pedagang, kita ajak berbicara untuk mengatasi persoalan lingkungan, saya kira kita akan semakin masif persoalan ini segera kita selesaikan seperti itu. Oke Pak, kita boleh minum kopi dulu. Boleh, monggo. Nah, silakan. Monggo. Nah, seiring berjalannya waktu, Bu Dewanti, wali kota sebelumnya digantikan penjabat wali kota Batu, Pak Aris Agung Paewa ya. Nah, pasti ada penyesuaian ya Pak. Terlebih Pak Aris, namanya sama-sama Aris, juga concern banget soal lingkungan. Saya ingat hari pertama atau kedua Pak Aris itu sudah turun ngecek di alun-alun kota Batu, cek kebersihan yang jadi apa ya, perhatian utamanya, fokusnya Pak Aris. Nah, itu gimana Pak menyesuaikannya? Ritmenya kan tentunya beda dengan Bu Dewanti ya Pak. Oke. Ya memang, dan saya bersyukur dengan penjabat wali kota namanya Aris, memang dengan saya beda nasib ya. Beda nasib. Dan memang Pak Aris sebagai penjabat wali kota ini pada saat beliau menjabat setelah dilantik memang langsung terjun ke melihat kondisi yang ada di wilayahnya ya, wilayah kerjanya di Kota Batu. Yang beliau soroti adalah kondisi kebersihan. Beliau masih mengkritik dan memberikan saran kepada kami kurang bersih gitu, kondisi kawasan perkotaan. Sehingga kami dengan beberapa arahan beliau dan kebetulan juga saya melihatnya Pak Aris ini adalah orang yang langsung turun ke lapangan. Orang langsung turun ke lapangan. Jadi langsung ngecek kondisi bagaimana ada di kawasan alun-alun, kondisi yang ada di jalan-jalan protokol, kondisi bagaimana tempat sampahnya, kondisi sarprasnya yang sudah ada, dan beliau langsung ngecek pada saat kami bekerja pada saat subuh hari. Dan beliau setelah sholat subuh di masjid yang kebetulan beliau memang mulai dari awal menjabat sholat di Masjid At-Taqwa, kami kebetulan diajak untuk sholat subuh bersama di sana. Setelah itu kita jalan ke alun-alun, langsung ke pusat kotanya, kondisi sampahnya yang ada keterlambatan pengambilan itu menjadi evaluasi beliau. Sehingga pada saat itu beliau langsung memerintahkan kepada kami sampah untuk dikelola pada malam hari. Oh, ada perubahan waktu ya Pak? Ya, perubahan waktu. Kita capek dong Pak? Nah, ini memang untuk membuat kebiasaan baru ini memang agak berat. Biasanya kita ngerjakan sampah pagi gitu sampai siang, itu kita kerjakan malam hari, otomatis kita harus standby pada saat jam 12 malam, harus melek ya. Terus melek, staf-staf saya harus juga menyesuaikan, dan mau tidak mau harus kita laksanakan. Tapi respon dari staf-staf Bapak gimana Pak? Maksudnya ini juga untuk kebaikan Kota Batu juga, karena nggak mungkin juga wisatawan yang datang mungkin sudah sholat subuh di sini, kemudian keluar dari masjid masih tahu oh masih kotor atau gimana? Respon teman-teman gimana Pak untuk? Ya, alhamdulillah tim kami menjadi satu tim yang memang bukan Superman, tidak ada lah Superman itu, yang ada super tim. Kami tidak pernah posisikan menjadi saya orang pribadi, enggak. Yang ada adalah super tim. Ya, alhamdulillah langsung kita kumpulkan tim armada, tim kebersihan, dan alhamdulillah mereka support banget. Tidak apa-apa Pak, kita kerja malam hari. Tidak apa-apa Pak, kita kerja malam hari. Yang penting amanah dari wali kota bisa kita realisasikan karena tujuannya baik. Agar tujuannya baik, agar wisatawan nyaman pada pagi harinya bisa jogging bareng di alun-alun, kondisi sudah bersih, sampahnya sudah kita ambil, dan memang nggak ada niat yang jelek kan di sana. Niatnya baik untuk kenyamanan pariwisata, karena kami pariwisata ini
sangat bergantung pada DLH. Pak Aris Paiwai juga menyebutkan kalau kebersihan itu kunci sektor Kunci pariwisata sektor juga. pariwisata. Nah, terus ada yang menggelitik juga dari Pak Aris bahwa kepala-kepala OPD terkait harus mampu jadi marketing Oke. sektor pariwisata, Betul, termasuk DLH juga dong. betul. Itu gimana, Pak? Ya, saya sangat ini adalah titik terang lah. Ini yang kami harapkan memang ini menjadi sesuatu yang membuka jalan DLH yang selama ini DLH ini dianggap oleh masyarakat hanya mengatasi sampah, hanya mengatasi kebersihan, hanya mengatasi lingkungan. Akan tetapi kita sudah berbuat. Contohnya kita di kawasan ini adalah kawasan TPA yang selama ini menjadi tempat pemrosesan akhir, sampah masuk ke sini semua. Akan tetapi sudah kita bentuk menjadi satu kawasan eduwisata. Wisata edukasi pengolahan sampah. Ya, ini kami sangat bahagia sekali. Akhirnya kami disupport penuh oleh beliau Pak Aris Agung, dan kita terus-menerus melengkapi infrastruktur yang ada di sini sehingga memang benar-benar jadi tempat wisata pengolahan sampah. Responnya masyarakat gimana, Pak? Kalau soal tempat wisata di tempat pengolahan sampah itu, Pak? Sebenarnya ini adalah strategi kami lah untuk biar menyadarkan masyarakat. Selama ini kan masyarakat nggak tahu, setelah sampah ditaruh di depan rumahnya, dia nggak tahu sampah ini kemana, gitu loh. Sehingga kami membuka tempat TPA ini menjadi tempat wisata, siapapun boleh masuk ke sini. Siapapun mulai dari anak SD, SMP, masyarakat boleh masuk ke sini. Sehingga dengan melihat kondisi langsung pengolahan sampah sendiri masuk ke sini masyarakat kita, beliau akan menyadari bahwa selama ini begitu berat ya pekerjaan untuk mengolah sampah 120 ton per hari yang kita kelola. Belum akhir pekan itu ya, Pak? Belum akhir pekan, sampai 190 ton per hari. Sehingga ini sebenarnya strategi kami agar menyadarkan masyarakat. Yang selama ini masyarakat nggak tahu bisa tahu. Akhirnya iya begitu berat pekerjaan yang ada di TPA, sehingga saya harus berperan aktif juga untuk mengurangi sampah yang ada di skala rumah tangga seperti itu. Pak, ini pertanyaan terakhir saya. Apa sih pesan Bapak untuk masyarakat Kota Batu, terutama untuk pengolahan sampah ya? Maksudnya karena sumber sampah itu kan banyak dari rumah tangga dulu. Pesannya apa untuk masyarakat Kota Batu, Pak? Saya kira kita melihat bahwa menjaga kebersihan di agama manapun saja itu hal sesuatu yang wajib, bukan tugas pemerintah saja. Sehingga menjaga alam bukan hanya tugas pemerintah saja, tapi adalah tugas kita bersama. Dan menjaga alam ini adalah sesuatu nilai ibadah. Saya kira kita kepingin kita jaga alam bersama-sama, insya Allah alam akan menjaga kita. Oke. Seperti itu. Baik, Pak Aris, terima kasih waktunya untuk hari ini. Teman-teman, sampai ketemu lagi di edisi Ngocak berikutnya. Salam antara. Salam antara. Udah ya. Ngocak, ngobrol sih, Cak.